Waktu pertama kali kejadian di Cina ya, masih di Wuhan, udah kepikiran sih, ini kalau dia terus dan memang kan sekarang sebelum kejadian pandemi ini kan pariwisata lagi gila-gilaan. Waktu pertama kali kejadian di Cina ya, masih di Wuhan, udah kepikiran sih, ini kalau dia terus dan memang kan sekarang sebelum kejadian pandemi ini kan pariwisata lagi gila-gilaan ya, gitu. Semua orang bisa terbang kemana aja. Jadi waktu itu mikirnya adalah ini kemungkinan nih apa namanya gelombangnya sampai bisa loh ke sini gitu. Terus saya ngobrol sama suami saya, wah bisa sampai sini loh kita nih. Terus dia bilang nggak usah dipikirin terlalu jauh, barangkali cuma berhenti di Wuhan aja. Dulu kan kita masih nganggapnya barangkali bisa berhenti di Wuhan aja. Ternyata kejadian bahwa ini akhirnya jadi pandemi. Pandemi yang belum dicabut itu kan cuma baru AIDS aja ya. Kalau Ebola aja dia belum jadi pandemi karena kan yang kena tuh nggak segitu banyak. uh, yang pasti kalau melihat keadaan kita yang terbatas seperti ini, saya cuma berpikir bahwa walaupun susah, pasti nanti ada hikmahnya ya, yang kita belum tahu barangkali sekarang. Saya itu kan kebanyakan itu kalau kayak praktek itu kan cuma untuk narkoba, jadinya memang kalau praktek itu pakai perjanjian, jadi dengan sendirinya berkurang jauh nggak masalah. Yang kayaknya harus tetap dikejar itu adalah sebetulnya syuting. Saya itu baru benar-benar berhenti syuting itu minggu ini. Karena minggu kemarin itu masih ada syuting kayaknya ya. Iya, masih ada syuting. Yang mau tidak mau saya harus jalanin. Karena ada juga yang memang sudah terikat kontrak yang memang harus dikerjakan. Sementara syutingnya jalan terus, tapi saya sendiri udah mengundurkan diri dari syuting-syutingnya. Jadi misalkan ada callingan ya, kuis di mana gitu. Saya udah yang aduh enggak deh, saya sih mikirinnya tuh bukan cuman saya sendiri ya, tapi kan saya di rumah ada keluarga juga. Waktu kita barangkali tidak terlalu bersih gitu ya, atau barangkali kita kan yang susah tuh membiasakan diri ya, membiasakan diri tidak megang muka. Dan saya ngelihat tuh masyarakat tuh masih suka bingung gitu loh. Sebetulnya kita pakai masker itu kita tuh udah selamat belum sih gitu, kita udah aman belum sih? Sebetulnya ya kita nggak aman-aman amat kalau misalkan sekitar kita pada nggak pakai masker. Kan barangkali malah kita nggak nularin, kita nggak punya apa-apa nih ya. Tapi kalau sekitar kita nih nggak pakai masker, nempel-nempel dekat kita, ya kita masih bisa kena. Orang itu batuk, nggak batuk deh, orang itu bicara. Waktu bicara kan dropletnya masih bisa keluar. Makanya kita bisa mutus itu kalau sama-sama semua pakai masker. Nah ini barangkali yang kurang dimengerti. Ngelihat teman-teman yang lain, dia malah nggak pakai masker, terus dia bilang gini, nggak apa-apa kok, gue percaya sama lo, dia pakai masker itu sebetulnya dia melindungi saya gitu loh, bukan kemudian melindungi dirinya sendiri. Jadi waktu itu saya ngelihat juga teman-teman ya kayaknya masih belum ngerti sejauh itu, tapi ya sudahlah, saya cuma janjian sama suami saya, ya udahlah sabar, nanti keadaan lebih baik, kecuali memang pekerjaan yang barangkali agak urgent banget gitu, karena beberapa kali kan BNPB minta tolong gitu ya, jadinya saya ya udah deh gitu. Tapi selebihnya kalau masih bisa digantikan ya udahlah. Jadi mulai minggu ini sampai Lebaran kayaknya akan di rumah saja, betul-betul. Tapi kok kan di rumah juga bukannya berarti nggak ngapa-ngapain. Saya masih rajinin bikin video untuk edukasi, dan biasanya video itu saya store ke BNPB, terus mereka akan lihat kalau sesuai materi mereka, kemudian akan dikasih stempel Satgas gitu, dan kita bisa kemudian share kemana-mana. Jadi nanti biasanya tuh ada apa? Ada permintaannya, bikin mengenai ini, gitu. Jadinya di rumah itu bukan berarti tidak berkegiatan.